Sekarang bagaimana katanya orang dari Robitoh Alawiyah nggak datang? Terlalu kerdil bagi ketua Robitoh Alawiyah untuk membantah tesis yang murahan. 1000 kali mereka benci habaib, kita punya 1.000.000 kecintaan untuk habaib. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut Kiai Fudali memberi sebuah nasihat kepada para pembenci habaib. Lantas bagaimana nasihat beliau? Langsung saja kita simak videonya. Yang disebut Habib bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan kepancing nih teman-teman, saudara-saudara. Kita semua dididik oleh ulama untuk cinta zuriat Nabi. Bu, ada orang yang mengatakan hasil tesis saya ini terputuslah zuriat Nabi dari Ubaidillah. Orang tua kita, kiai kita ya dari dulu lebih alim, lebih soleh, lebih dekat ke Allah. Gak pernah ngomong itu. Sekarang kalau memang dia punya tesis, itu harus disidangkan. Harus disidangkan, dibantah. Lalu orang yang membantahnya punya dalil. Lah sekarang bagaimana katanya orang dari Robitoh Alawiyah nggak datang? Terlalu kerdil bagi ketua Robitoh Alawiyah untuk membantah tesis yang murahan. 1000 kali mereka benci habaib, kita punya 1.000.000 kecintaan untuk habaib. Betul? Jangan ke bawah, Mas. Tadi kata Kiai Haji Umen, ini Allah dengan Rasulullah menjadikan gunung-gunung emas-emas. Sekarang emas-emas ada di sini. Jangan ke bawah-bawah. Akhirnya memecah belah umat. Di tubuh kita NU terpecah. Masa orang yang mau memperjuangkan kebenaran penampilannya jauh dari kebenaran? Ada lagi tuh, siapa tuh yang pakai anting? Kepalanya botak. Ntar gua kirim amplas ke rumahnya ntar. Apa dia kata? Oh, sekarang anting itu bukan untuk perempuan saja. Di Jogja ini anting jadi tren. Innallahal jamal yuhibbul jamil. Innallahal jamal yuhibbul jamil. Allah itu indah, suka keindahan. Keindahan yang mana? Laki-laki haram pakai anting botak. Apakah itu yang dijadikan panutan? Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka orang itu ada yang mereka ilmiah karena mereka sekolah ilmiah. Kalau yang bikin tesis ini seolah ilmiah. Bu, sekarang penampilannya justru dia membantah nasab Habib tapi dia ngaku Habib. Sekarang ceramahnya dia caci maki. Yang dulu dia katakan, kenapa tesis ini saya buat? Karena ada orang yang mengklaim turunan Rasul tapi ceramahnya caci maki. Sekarang dia yang caci maki. Ya Allah, kita mah ikut guru-guru kita. Abah Uci cinta Habib, Abah Sepuh cinta Habib, Abah Entoh cinta Habib, Abah Umen juga cinta Habib. Abah Umen mantep men. Cinta Habib. Dan mencintai habaib ini adalah syariat. Kalau Habibnya pakai gamis, janggotnya indah, wajahnya tampan, lisannya paseh, adabnya sopan, aromanya wangi, dermawan, gak diajak juga cinta hati kita kepada Habib yang seperti itu. Nah, kita diuji dengan sosok Habib yang tampangnya kayaknya gak mencerminkan, omongannya. Di situ Allah uji apakah tetap kita cinta atau tidak. Ini mohon maaf nih, sebab masih ada di antara kita yang dukung tesis. Kalau memang itu tesis dia sudah disampaikan ke publik, sudah, jangan lalu menggerogoti hal yang lain, akhirnya umat pecah. Bu, Waalaikum. Tapi insya Allah kalau saya lihat di sini ibu-ibunya semua solehah. Dan kita yang sekarang maulid, dulu kita sering di kampung melihat sosok-sosok yang ayu, elok, tawadu, membaca berjanji.
berjanji simtu duror, ini karya-karya cucu-cucu Rasul yang sekarang nasabnya dibantah. Ketika itu dibaca dengan keikhlasan, panitianya ikhlas, yang hadirnya ikhlas, yang bacanya ikhlas, insya Allah hadirin, malaikat rahmat akan diturunkan oleh Allah. Yakin apa enggak, Bu? Yakin. Kita baca, maka bacaan itu mengundang malaikat. Kita zikir, maka zikir itu mengundang malaikat. Kita ziarah kubur yang sebagian saudara kita mengklaim jangan, tidak ada artinya. Baca riwayat tadi, begitu Rasul mengatakan, ini orang di kuburnya disiksa. Pertama karena buang air kecil, nggak pernah bersih, nggak pernah cebok. Dan yang kedua, dia menyakiti saudaranya, membuat pecah belah di kalangan saudaranya dengan lisannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul? Hai sahabat, ambil 2 pelepah kurma, lalu bawa ke sini. Lalu pelepah kurma itu ditancapkan di atas kuburan orang yang disiksa. Sahabat bertanya, apa tanfa'uhum ya Rasulullah? Apakah pelepah kurma ini manfaat untuk ahli kubur? Apa kata Rasul? Iya. Manfaatnya apa ya Rasul? Pelepah kurma ini selama daunnya basah dia berzikir, maka zikirnya manfaat bagi ahli kubur. Kalau dalam rahmat ditambah rahmatnya, kalau ahli kubur sedang disiksa akan dikurangi siksanya. Pelepah kurma saja, daun kurma saja, daun kamboja saja yang masih basah ditancap di kubur, manfaat bagi ahli kubur dengan zikir yang dibaca. Atuh apalagi manusia. Sampean ngomong gak ada artinya tuh ziarah kubur. Ternyata Rasul dengan menancapkan pelepah korma, pelepah yang bertasbih, manfaat bagi ahli kubur. Apalagi kita saudaranya, anaknya, keluarganya duduk di depan kubur, bukan menyembah kubur, bukan meminta kepada kubur, bertasbih, yakin ahli kubur bahagia. Insya ziarah kubur jangan khawatir, nyampe. Kalau Rasul tiap tahun datang ke syuhada Uhud, itu namanya haul. Jadi haul Rasul haul. Rasul datang ke kuburan, assalamualaikum ya ahlal diyar. Berarti yang di kuburan pun komunikasi dengan kita. Ini belajar dari buku, buka saya Google, punya dalil satu juga, masya Allah. Nyaci sama kiai, mencak dia, itu tidak boleh, itu bid'ah. Itu bid'ah, itu tidak boleh, bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, Allahu Akbar, terlalu dangkal. Masya Allah. Maka oleh karenanya para jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala membaca sholawat yang maknanya rahmat. Malaikat membaca sholawat yang di sholawat malaikat itu ada magfirah. Maka Allah pun sallu, memerintahkan kepada kita, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad dengan solawat dan salam yang sempurna. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Ini kalau sholawatnya dawam, ada guru, ada sanad, hasil ijazah. Sholawatnya bukan sholawat liar, didawam malam Jumat cah sholawat, kemudian didawam baca berjanji, kemudian mahalul qiyam, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan, kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, ilan nur, menuju cahaya keimanan. Allah akan mengeluarkan kita, hadirin rahimakumullah, dari tempat kebodohan menuju tempat ilmu. Allah akan mengeluarkan kita dari ketidakyakinan menuju yakin. Allah akan mengeluarkan kita dari tempat yang kita ini ragu kepada Allah, kita diajak menuju yakin kepada Allah lewat sholawat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ada teman-teman kita yang ngomong sholawat nariyah syirik, sholawat tibil kulub tidak berdasar. Satu saja sholawat Ibrahimiyah, itu pun jangan pakai sayyidina. Rasul mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rasul itu tawadu, mas.
Ini Pak Lurah Nana. Ya, mohon maaf Pak Lurah ini karena saudara ya, saudara saya. Alhamdulillah beliau hadir sampai jam segini belum pulang. Pak polisi juga ada tuh. Alhamdulillah. Enggak ada yang ditilang mungkin. Saudara semua, saudara-saudara. Ini kalau ada Pak Camat misalnya, Camat atau Pak Lurah misalnya Pak Haji Nana. Walaupun Pak Haji Nana ketika, Pak Lurah mau kemana? Jangan ngomong Lurah. Biasa aja panggil nama aja. Tapi tetap kita sebagai warga beradab. Pak Lurah, mau kemana Pak Lurah Nana? Tetap pakai Pak Lurah. Bapak Lurah. Rasul mengatakan jangan panggil saya Sayyid. Tapi kita selaku umat yang beradab ya tetap aja Sayyidina Muhammad. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.